Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Khairul Fadli Muhtar Lutfi, S-Farm and Biomed, selaku pengampu mata kuliah biomedik, dan rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan video presentasi kami kali ini. Perkenalkan, saya Nur Inayatul Aini selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang kardiovaskuler, analgesik, dan antiinflamasi dalam pengelolaan penyakit. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan membahas tentang obat kardiovaskular. Jadi, obat kardiovaskular merupakan kelompok obat yang digunakan untuk menangani penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Karena sistem kardiovaskular berfungsi untuk mendistribusikan darah ke seluruh tubuh, gangguan pada sistem ini dapat memengaruhi berbagai aspek kesehatan, seperti hipertensi, penyakit jantung, gagal jantung, dan aritmia. Obat kardiovaskular itu terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, yaitu obat gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi di mana jantung kita tidak mampu memompa darah dengan cukup efisien untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Biasanya terjadi akibat berbagai penyebab, seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, atau kerusakan pada otot jantung. Contoh obatnya adalah diuretik atau furosemid dan vasodilator atau nitrogliserin. Fungsinya untuk membantu tubuh mengeluarkan cairan yang dapat menyebabkan pembengkakan atau edema dan sesak napas pada pasien gagal jantung. Efek sampingnya sendiri adalah pusing, mual, dan tekanan darah rendah. Selanjutnya adalah obat infark jantung. Infark miokard atau infark jantung adalah istilah medis untuk serangan jantung, yaitu kondisi yang terjadi akibat kurangnya aliran darah ke otot jantung karena penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah. Obat yang digunakan untuk infark jantung yaitu antiplatelet atau aspirin dan trombolitik atau alteplase. Ini untuk mencegah pembekuan darah yang bisa memperburuk serangan jantung. Efek sampingnya adalah gangguan pencernaan dan pendarahan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang obat angina pectoris. Nah, angina pectoris adalah nyeri dada akibat kurangnya oksigen ke jantung karena penyempitan arteri koroner. Nah, jenis obat yang digunakan yaitu yang pertama obat nitrat. Nah, nitrogliserin isosordit dinitrat yang berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah untuk meningkatkan aliran oksigen ke jantung. Nah, yang kedua yaitu obat penghambat beta, atenolol, propranolol yang berfungsi untuk menurunkan denyut jantung dan tekanan darah untuk mengurangi beban kerja jantung. Nah, yang ketiga yaitu obat penghambat kalsium, amlodipin diltiazem yang berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah sehingga meningkatkan aliran darah ke jantung. Selanjutnya itu obat antihipertensi. Nah, hipertensi adalah kondisi tekanan darah sehingga tekanan yang terus meningkat dan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung serta stroke. Nah, jenis obatnya yaitu yang pertama obat diuretik spironolakton yang berfungsi untuk membantu tubuh mengeluarkan kelebihan cairan dan garam untuk menurunkan tekanan darah. Nah, yang kedua itu obat penghambat enzim ACE enalapril yang berfungsi untuk menghambat enzim yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah sehingga tekanan darah menurun dan jantung serta ginjal itu lebih terlindungi. Yang ketiga yaitu obat penghambat angiotensi 2, losartan, menghalangi efek angiotensi 2 yaitu zat yang dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya, yaitu yang kelima ada obat aritma jantung. Aritma adalah kondisi di mana irama jantung tidak teratur, baik terlalu cepat atau terlalu lambat. Obat aritma adalah obat yang digunakan untuk mengatur atau mengontrol irama jantung yang tidak normal. Obat yang digunakan contohnya adalah beta blockers, yaitu metoprolol, propranolol, yaitu untuk menurunkan denyut dan mengatur irama jantung. Yang kedua ada calcium channel blockers, yaitu verapamil dan diltiazem, yang fungsinya untuk membantu mengontrol denyut jantung dan mengatur aritma. Antiarrhythmic drugs, yaitu contoh obatnya adalah amiodaron dan sotalol,
untuk mengatur irama jantung dengan mempengaruhi saluran ion dalam sel jantung. Baik, selanjutnya adalah obat analgesik. Analgesik adalah obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit atau obat-obat penghilang rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Obat analgesik sering digunakan untuk meredakan berbagai gejala seperti sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, sakit perut, dan lainnya. Analgesik dibagi menjadi dua, yaitu opioid dan non-opioid. Yang pertama ada analgesik opioid. Analgesik opioid adalah obat untuk mengatasi nyeri sedang hingga berat dengan cara memengaruhi reseptor opioid di sistem saraf pusat. Obat ini digunakan untuk nyeri pasca operasi, cedera parah, ataupun nyeri kronis yang sulit ditangani. Jenis-jenis obat analgesik opioid yaitu ada morfin yang berfungsi untuk nyeri berat seperti pasca operasi atau kanker. Yang kedua ada kodein yang berfungsi untuk nyeri ringan seperti sakit kepala atau cedera ringan. Yang ketiga ada fentanyl. Obat ini sangat kuat untuk mengatasi nyeri berat. Yang keempat ada oxycodone yang berfungsi untuk nyeri sedang hingga berat. Yang terakhir ada tramadol untuk nyeri ringan hingga sedang. Yang kedua ada analgesik non-opioid. Analgesik non-opioid adalah obat untuk nyeri ringan hingga sedang yang tidak bekerja melalui reseptor opioid. Dengan risiko efek samping yang lebih rendah, obat ini efektif untuk nyeri ringan hingga sedang. Sering digunakan untuk bersama analgesik lain dalam pendekatan multimodal. Jenis-jenis obat analgesik non-opioid yaitu ada paracetamol yaitu pereda nyeri, NSAID yaitu meredakan nyeri peradangan, contohnya ada ibuprofen untuk nyeri ringan hingga sedang dan peradangan. Ada aspirin untuk mengurangi resiko serangan jantung atau stroke. Ada naproxen untuk nyeri otot dan nyeri haid. Dan yang terakhir ada diclofenac untuk nyeri kronis atau pasca operasi. Yang terakhir ada asam mefenamat yaitu meredakan peradangan dan nyeri. Baik, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Antiinflamasi steroid dan non-steroid. Obat antiinflamasi steroid adalah obat yang mengandung hormon steroid sintesis atau dikenal sebagai kortikosteroid. Obat ini berfungsi menekan peradangan untuk pemecahan lemak, karbohidrat, dan protein. Kortikosteroid merupakan golongan obat untuk meredakan peradangan yang ditandai dengan pembengkakan, kemerahan, dan nyeri pada tubuh. Kortikosteroid bekerja dengan cara menghambat produksi zat yang menyebabkan peradangan dalam tubuh. Obat ini juga bekerja sebagai imunosupresan dalam menurunkan aktivitas dan kerja sistem imun. Sedangkan obat antiinflamasi non-steroid adalah obat yang digunakan untuk mengatasi kondisi peradangan dan rasa nyeri ringan hingga sedang, seperti sakit kepala, sakit gigi, dan nyeri haid. Obat non-steroid bekerja dengan cara menghambat memblokir enzim cyclooxygenase. Cara kerjanya itu seperti mencegah pembentukan prostaglandin sehingga mengurangi peradangan dan pembengkakan pada tubuh. Bagaimana mekanisme kerja, efek samping, dan penggunaannya? Yang pertama ada obat kardiovaskular. Obat kardiovaskular ini terbagi menjadi beberapa macam lagi. Yang pertama ada obat gagal jantung. Mekanisme kerjanya itu seperti obat gagal jantung bekerja dengan mengurangi beban jantung, mengontrol cairan tubuh, dan memperbaiki fungsi jantung, sehingga membantu mengurangi gejala dan mencegah perkembangan penyakit. Cara penggunaannya itu, obat gagal jantung digunakan sesuai resep dokter, biasanya diminum sehari sekali atau beberapa kali. Ikuti petunjuk dokter dan jangan berhenti minum obat tanpa izin. Efek sampingnya berupa pusing, batuk, kelelahan, penurunan tekanan darah, dan gangguan ginjal. Obat angina pectoris. Mekanisme kerjanya, obat ini bekerja dengan cara melebarkan pembuluh darah. Dengan begitu, jantung mendapatkan lebih banyak oksigen dan beban kerja jantung berkurang. Penggunaannya yaitu obat ini digunakan ketika terjadi serangan angina atau nyeri dada, biasanya diberikan dengan cara sublingual, yaitu diletakkan di bawah lidah atau disemprotkan. Efek sampingnya yaitu pusing, sakit kepala, mual, atau bahkan detak jantung yang melambat bisa muncul setelah mengonsumsi obat ini.
Kemudian obat aritmia jantung. Mekanisme kerjanya yaitu obat ini bertugas mengatur kembali irama jantung baik dengan memperlambat atau mempercepat detak jantung. Selain itu, obat ini juga membantu menstabilkan impuls listrik di jantung agar irama jantung tetap normal. Penggunaannya yaitu obat ini digunakan untuk menangani gangguan irama jantung seperti jantung yang berdetak tidak teratur. Efek sampingnya yaitu beberapa efek samping yang mungkin dirasakan adalah pusing, mual, gangguan pencernaan, kelelahan, atau alergi. Kemudian ada obat infark jantung. Mekanisme kerjanya yaitu obat ini membantu meningkatkan aliran darah ke jantung sekaligus mengurangi beban kerja jantung. Dengan demikian, kerusakan lebih lanjut pada jantung dapat dicegah. Penggunaannya yaitu obat ini diberikan kepada pasien yang mengalami serangan jantung atau infark miokard untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Efek sampingnya yaitu pusing, mual, tekanan darah yang menurun, mudah lelah, dan gangguan pencernaan bisa terjadi setelah penggunaan obat ini. Kemudian ada obat antihipertensi. Mekanisme kerjanya yaitu obat ini bertujuan untuk menurunkan tekanan darah dengan cara melebarkan pembuluh darah atau mengurangi tekanan pada sistem peredaran darah. Penggunaannya yaitu digunakan pada pasien yang menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi. Efek samping yang sering terjadi adalah pusing, kelelahan, atau tekanan darah yang turun terlalu rendah. Obat analgesik, penghilang rasa sakit. Jenis dan mekanisme kerjanya yaitu analgesik opioid, bekerja dengan mengikat reseptor di otak untuk mengurangi rasa sakit, cocok untuk nyeri berat. Penggunaannya yaitu opioid digunakan pada nyeri yang sangat berat seperti pasca operasi. Efek sampingnya itu opioid seperti mual, pusing, konstipasi, hingga risiko ketergantungan. Analgesik non-opioid menghambat prostaglandin zat penyebab nyeri sehingga cocok untuk nyeri ringan. Non-opioid digunakan untuk nyeri ringan seperti sakit kepala atau nyeri otot. Efek sampingnya itu non-opioid yaitu gangguan pencernaan, pendarahan, dan kerusakan ginjal jika digunakan berlebihan. Kemudian ada obat antiinflamasi atau peradangan. Jenis dan mekanisme kerjanya yaitu steroid, menekan peradangan dengan mengurangi respon imun dan produksi prostaglandin. Penggunaannya yaitu steroid diberikan untuk penyakit seperti lupus atau asma berat. Efek sampingnya yaitu steroid, penurunan daya tahan tubuh, peningkatan kadar gula, dan risiko osteoporosis. Non-steroid menghambat enzim CHOX yang mengurangi rasa sakit dan peradangan, digunakan untuk peradangan ringan hingga sedang. Non-steroid diberikan untuk kondisi seperti nyeri otot atau radang sendi. Efek sampingnya yaitu non-steroid di gangguan pencernaan, risiko kerusakan ginjal, dan pendarahan lambung jika digunakan terlalu lama. Baik, sekian materi dari saya serahkan ke moderator. Demikianlah pemaparan kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menuliskannya di kolom komentar. Sebelum menutup presentasi kami kali ini, saya akan membacakan kesimpulan. Presentasi kami kali ini yang membahas 3 kelompok obat utama, yaitu obat kardiovaskuler, analgesik, opioid, dan non-opioid, serta antiinflamasi, steroid, dan non-steroid. Obat kardiovaskuler digunakan untuk menangani gangguan pada sistem jantung dan pembuluh darah seperti gagal jantung, infark jantung, angin pektoris, hipertensi, dan aritmia. Obat-obat ini bekerja mengatur fungsi jantung, menurunkan tekanan darah, dan mencegah pembekuan darah dengan efek samping yang bervariasi seperti pusing, mual, dan kelelahan. Obat analgesik terbagi menjadi opioid dan non-opioid, di mana opioid digunakan untuk mengatasi nyeri berat dengan cara mengikat reseptor di otak, namun memiliki resiko ketergantungan. Sedangkan non-opioid digunakan untuk nyeri ringan hingga sedang dan bekerja menghambat prostaglandin, meskipun dapat menimbulkan gangguan pencernaan dan kerusakan ginjal.
Sementara itu, obat antiinflamasi terbagi menjadi steroid dan non-steroid yang bekerja dengan menghambat produksi prostaglandin untuk mengurangi peradangan dan nyeri. Steroid menekankan peradangan dan berfungsi sebagai imunosupresan, namun dapat menyebabkan penurunan kekebalan tubuh serta masalah seperti. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.